pagi semua. Kita lagi ada di Jogja. Jadi kemarin setelah peresmian cabang Kediri kita, yang dimana begitu megah acaranya dan sukses pokoknya. Jadi kita buka new konsep di kota Kediri, dan hari ini kita mau berkunjung. Kita bakal kunjungi adik-adik kita beserta orang-orang anak-anak magang di pabrik, bisa bilang udah pabrik Power Plus. Sekalian kita mau kunjung ke SPD-nya juga, sama pokoknya ke rekan-rekanan kita dan kerabat-kerabat kita yang ada di kota Jogja. Kita hari ini berarti ada di Jogja. Ikutin aja terus kelanjutannya, tapi kita mau breakfast dulu. Ini mau ngerokok dulu, habis itu kita breakfast. Kita sarapan dulu. Jadi sebelum jalan harus sarapan nih. Lihat tim mediaku, bule-bulean. Ya, mumpung Jawa makannya bule. Nggak bisa makan nasi yang ini. Nggak bisa, dia harus spaghetti, pizza, steak. Nah ini udah habis. Ini udah habis. Pondasi selalu nasi. Pondasi nasi habis. Selingan ini gorengan. Driver handal kita kembali lagi. Ih, ada motor Gersik. Kebuli-bulian juga. Ya, omelet dulu. Sarapan. Bawa permaisurinya bahaya. Harus kawal ketat. Ini suasana kita di apa nama hotel kita ya? Keisha, Grand Keisha. Keisha kayak nama penyanyi aja. Jadi hotel pun disupport dari SPD. Thank you SPD, top. Nggak dikasih bayar kita, gila. Lain kali setahun di sini nginep. Makan spaghetti terus ini. Oke, kita mau ambil sarapan dulu. Cium. Nah, akhirnya kita udah sampai di SPD. Kita bakal gerebek karena ini dari dia semenjak buka saya belum sempat parkir. Let's go. SPD. Hehehe, ganteng banget. Putra kemarin stylenya drag race, sekarang stylenya model, men. Halo Iksan, apa kabar San? Nih, kita gerebek dulu. Nah, Dan ngapain kok nih? Tiba-tiba datang ke Jogja. sebenarnya bukan tiba-tiba, karena memang udah janji dari dulu aku pengen main. Cuman baru waktunya kemarin atas peresmian yang Kediri, terus lanjut ke sini. Pengen lah lihat partner kita itu bagaimana workshopnya, showroomnya. Karena ya hanya ini cuma lihat di gambar. Gitu loh. Masa nggak boleh main, pulang nih. Boleh. Enggak sebesar yang motor sih. Masih jauh loh. Kenapa harus bawa itu? Kamu bagian dari Yong Motor loh. Iya juga Pokoknya sih. semua Yong Motor tuh bisa jualan SPD, Power Plus, apalagi kalian? Ya semua lah, nanti Semua bisa lah dicek pokoknya sendiri. ya. Ini ada apa aja sih, coba lihat. Ada Jadi, kulkas. Oke, ada kulkas. Ini sponsor ya. Jadi kita di sini ada display sebenarnya. Di sini ya biasa speedometer custom lah. Kita biasanya bagi ke 4 kategori kok. Jadi speedometer custom tuh ada orang yang suka desainnya OEM look, klasik gitu kan. Ada juga yang sukanya racing, ada juga yang sukanya full color, rame, ada juga yang special edition. Special edition tuh udah mau yang request by owner berarti ya. Jadi bebas mau dikasih gambar. Tapi kan yang paling ngetrend tuh sekarang adalah servisnya ya. Servisnya. Jadi ya termasuk tenaga ahli di Indonesia nih kalau untuk servis speedometer kan sangat-sangat jarang ya. Betul. Apalagi sensitif dengan panel, electrical, terus IC kecil. Kalau saya sih enggak mampu saya. Daripada sok-sokan enggak mampu saya nyolder, orang mata aja udah enggak bisa lihat, bagaimana mau maksa nyolder terus soldernya udah kecil unyil begitu. Iya, yang kecil-kecil itu. Nanti pokoknya kalian bisa lihat itu. Ini display. Boleh. Ini berupa kontainer ini. Iya, kontainer ini bikin sendiri. Ini
bikin sendiri. Biasanya kita ada banyak anak-anak teknik mesin juga. Ya udah iseng-iseng ngelas sendiri, desain sendiri gitu, ngecat sendiri. Ya ini bocoran, jadi Mas Iksan ini bersama tim tuh ngajar sebenarnya. Iya, Dan, ngajar. nanti kita bakal tanya lagi. Boleh, nanti kita... Ada apa lagi? Ada Mas Gemas di Iya, sini. ada Mas Gemas dong. Ya kan? Ting, langsung ada orang cepetnya ya, kapan masuknya nih. Ya, biasalah waktu Ini sejarah nih. Oh iya. Bangkok kamu nih. Ya, kemarin ini tahun lalu ngewakilin Indonesia kebetulan. Jadi ini tuh event udah dari tahun 2006. Sudah ada. Dari tahun 2006 sampai tahun 2022 itu tuh didominasi sama China, sama Korsel, sama India yang biasanya juara. Sekarang Tuh. Nah, kebetulan tahun lalu 2023 itu Indonesia yang jadi juaranya gitu. biar tahu. Asia Pasifik. Biar kalian tuh bangga pakai produk yang Betul. dari SPD itu benar-benar diakuin di Asia Pasifik Betul. juara. Ya, udah SNI, udah ISO juga. Jadi udah standar internasional, layak ekspor. Biar jelas itu. Nanti Jelas. dikasih lihat itu. Boleh, nanti kita resmi. main ke produksi ya, Boy? Oh iya dong, harus itu, harus kita bakal lihat produksinya di mana, siapa pengerjaannya dan berapa besar, biar kalian tuh ikut support lah yang Boleh, nonton. boleh. Nggak, maksudnya pemakaian produk ini nggak cuman sekedar pakai, ibaratnya kalian itu bangga lah ya, produk asli dalam negeri yang pasti, Ya, pasti. perakitan yang UMKM membantu banyak sektor ya. Full di Indonesia. Terus merchandise ini sampingnya. Ya, boleh lah nanti. Nggak ada, udah dikirimin. Oh, iya. Sudah dikirimin saya ini. Ini Oh, udah yang punya dikirimin. semua, Ding. Sudah semua. Udah semua. Itu ya baju brand-brand baju cabang saya, bayangkan aja cabangnya 70-an lebih. Lemari isinya ini Ih, semua baju semua. brand semua. Gila, mau tak pajang, tak suruh tanda tangan masing-masing, nanti tak pajang di bengkel kita yang mana, tapi yang besar apa. Nih, ini itu cover biasanya speedometer Printing. tuh. Ya, dia minta apa ya? Sekalian di repaint, sekalian di ini. Jadi ya udah sekalian aja gitu. kalian kerjain atau ada kerjasama? Kerjain sendiri. Istimewa. Kerjain sendiri juga. Ini water printing. Iya, water printing. Terserah lah itu mau warna solid atau water atau candy itu bisa Bisa aja sih. semua ya? Bisa semua. Ada ice spring di sini. Iya, ice spring. Keren. Baru masuk. Baru masuk. Bisa ganti per berarti di sini. Ya banyak lah teknisi mekanik, teknisi elektronik kita lengkap. Ini, Ada ini semuanya. Power Plus. Iya, ini Power produk-produknya Plus Power kita Plus. nih. Betul. Semua harapannya nanti bisa jadi standarisasi yang bagus sih gitu. Apalagi Ya. elektrikal, lampu kan. Haruslah. Ini nanti kita nggak usah banyak lebar di sini dulu. Kita bakal ke tempat Langsung aja ke produksinya. Jadi biar teman-teman semua lihat. Ini prosesor light. Ya, kemasannya kan. Iya, sama kayak gitu. Masa kalian nggak mau support produk dalam negeri dan visi misinya? Nanti kalian bakal dengar jelas. Ini speedometer. itu Jadi punya speedometer jarum. rusak apapun jarumnya, pokoknya semua berhubungan interior bisa udah sebenarnya. Bisa, sebenarnya yang berhubungan sama elektrikal sih bisa di. Mau ganti LED, tambahan ambient light dan kawan-kawan, pokoknya ya serahkanlah ke SPD yang ada seluruh di Indonesia ini. Ya baru dikit sih, baru 4. Enggak dong, kamu sebenarnya udah resmi. Baru 4 kamu baru 4. Kita ada 70, berapa kameramen? 78. 8. Berarti berapa? Ya 82. Oke, 82 ya. 82 kota. Betul? Oh, berarti ACC nih ada Asli. di yang motor. Tak, tuh, tanya sama. ini toilet. Nggak usah di review kok toilet. Mau Duduk, gimana? kita duduk. Mau duduk dulu. Ini apa di belakang? Boleh ke belakang, ayo. Apa? Yuk, Mau let's lihat? go, let's Yuk, go. yuk, ke belakang. Yuk, mumpung dikasih acak-acak, men. Nih, belakang. Nih yang kalian pingin stiker bodo amat, yang punya tak tahu. Minta sama SPD. Oh ini teknisi. teknisi, elektronik halo. kebanyakan. Halo. Teknisi elektronik kebanyakan di sini kok. Biar dia lagi Zoom meeting nih, masuk konten. Sini sih mukanya yang konten lagi ngomong nih. Nih, Zoom. Pin. Nah, Tuh. Nah, nanti dia dengerin. Aldo. Besarin Aldo. Sini. Nah, itu sesepuh. Sepuh. Sini apa, San? Ini teknis. Oh iya, biasa perlengkapan teknisi. Teknisi. Ya, biasanya teknisi. Oh, di ngerjain sini servis juga ya. Tuh, soalnya kita juga kayak buat alat-alat gini tuh sendiri kok. Jadi misalkan contoh buat multimeter
terus buat apa? Power supply. Nanti kan biasanya yang antara yang 12 volt, 24 volt, 48 volt, 72. Nah, kita bisa di Beda. setting sendiri Jadi gitu. ibaratnya speedometer tuh dari mobil mainan sampai pesawat jet tempur dia bisa servis. Iya, bisa gitu. Voltnya segitu. Kayak gitu. Nah, ini lagi apa? Dari analog di upgrade ke digital gitu. Jadi yang masih jarum minta Ada jadi nggak minta LCD. yang kebalik dari digital jadi analog? Ada juga. Ada juga. Aneh-aneh emang. Untuk orang Indonesia istimewa sih aneh-aneh. Ada juga kayak Terus gitu. lanjut yuk. Kayak gitu. Oh, mbaknya meeting, tak pikir lagi nyolder di sini. Belakang sih Belakang workshop. ya cuma bengkel sih. Ya oke lah. Tuh. Oh. Biasanya konsumen-konsumen datang ke sini. Cuma memang untuk di Jogja itu pengerjaan banyak kan dikirim dari luar kota. Kirim. Ya, Kirim ke karena sini, kan. kerjain kirim balik. Nah, itu kendalanya kalau itu kan nggak punya mobilnya, gimana nyobanya? Oh, kita Kamu bikin tahu alat sih sendiri. Bikin alat sendiri. Jadi kita ada 3.000 lebih database. Ya, saya pernah kasih lihat dan saya pengen nerapin sistem itu ke Young Motor sih. Keren banget. Jadi database-nya tersimpan dan benar-benar bisa diakses dengan simple melalui smartphone. Iya, bisa lewat smartphone, lewat PC, terserah sesuai device yang dipunya. Mantap. Ayo kita masuk lagi. Boleh, ayo masuk. San, duduk aja dulu sini, San. Ayo, di mana? Kamu sih itu, San. Oh gitu. Kayak bareng customer ya? Ini kan pasti teman-teman yang nonton atau selama ini mereka pasti penasaran apa itu SPD dan siapa sih sebenarnya SPD itu. Kamu mungkin bisa ceritain sedikit ke teman-teman yang biar jelas mereka itu apa aja. Jadi kan sebenarnya SPD itu memang awalnya fokusnya di speedometer kok. Speedometer. Ya, speedometer aja gitu. Kenapa kalian fokus ke speedometer? Nah, itu tuh dulu saya itu pas zaman kuliah itu sering nongkrong di bengkel sih kok. Sering nongkrong di bengkel, Oke. terus bantu jualin apa? Kan di Jogja banyak bengkel-bengkel aksesoris motor. Nah, tak bantu jualin online waktu itu lewat Kaskus, lewat zaman dulu kan lah. Kaskus, Ya, lewat terus BBM. ya pokoknya masih web lah Ya, mainnya, masih zaman, belum ada marketplace. belum belum ada Sosial media kayak sekarang masih Facebook doang. masih desktop. Ya, masih desktop doang kayak gitu. Nah, bantu-bantuin jual itu sering nongkrong di bengkel. Kan bengkel itu pada ganti velg, ganti knalpot, ganti kaca film, ganti setir, ganti stang. Nah, tapi kok nggak ada yang ganti speedometer itu kok pas waktu itu. Nah, dari situ sebenarnya awalnya kenapa nggak nyobain mainan speedometer gitu. Dari situ sebenarnya awalnya. Terus pas dicoba, dites ke komunitas, oh ternyata pada order. Animunya keren, Iya. banyak ya. Iya. Dulu kan speedometer pertama tuh Indiglo Betul. itu ya. Mahal bener loh zaman Iya. itu. Tahun 90-an bayangkan kita harus keluar uang 800.000. Betul, segituan harganya. Itu mungkin kalau sekarang ya mungkin 3 juta 4 juta lah ya. 4 juta kalau dikonversi Iya nilai kan sekarang versi ya. sekarang. Tapi kan cuman itu tok pilihannya kan. Iya, nggak bisa. Pertama yang masih cuman warna Biru biasanya. biru. Iya. Terus kalau malam ganggu banget. Iya. Itu goblok bener sih pakai sebenarnya itu. Mau di dimmer pun masih aja terang ibaratnya kan. Oh, Terus suka mati sebelah kayak gitu biasanya. iya, pokoknya ya itu zaman kita dulu masih SMA, kotak-katik mobil sampai kuliah masih Indiglo. Tapi kalau yang sekarang kita lihat kan kamu bisa sampai custom Iya, semua betul, gini betul. ya. Iya, bisa Kayak custom. gini. Jadi ini request by order atau memang kamu sudah ada standarnya? Oh, model pilihannya ini katalognya. Jadi kita bebas, si pelanggan bisa pilih mau pilih yang udah ada atau mau request sendiri, ngajuin konsep itu bisa. Terserah. Bebas. Keren. Jadi dia tuh bisa ibaratnya saya mau gambar muka anak saya kanan, istri saya kiri. Bisa berarti ya. Bisa. Tuh, buat teman-teman bener-bener. Jadi ingat anak, jadi nggak bisa ngebut kan ibaratnya. bisa ngebut. Baru mau, oh anak saya di rumah. Tapi Gitu. memang ada juga waktu itu kok. Dari komunitas Kalia Sigra waktu itu si anaknya tuh dicantumin di situ memang di speedometernya. Kemudian 1 tahun kemudian lahir anak kedua. Balik lagi dia. 2. Iya. Nanti 3 istri pertama, istri kedua, ini gitu. Kirain mau komplain kan. Ternyata mau tambah foto. Oh gitu. Nah, terus kalian kan tim ini ya. Iya, tim. Dulu kan ya dia menghadap main ke pusat. Iya betul. Memang pedasnya Mas Ridwan dulu. Jadi Ya, kita Pak. ya thank you Mas Ridwan udah kenalin orang-orang hebat ini juga. Jadi pokoknya kedepannya itu bakal tambah hebat lagi. Terus siapa sih yang isinya di kalian ini SPD? Tapi sebenarnya kan ada PT-nya. Ada. PT-nya tuh agak nggak nyambung sih. Saya Iya, pertama betul. disebutin sama mereka tuh PT-nya tuh RS Radiator Spring.
Iya, Dari mana hubungannya radiator, spring, Speedometer. terus ke speedometer? Kenapa? Ada Oke. ceritanya itu kalau ada ceritanya. Sebenarnya kan kita ngambilnya dari film Cars. Oh, Itu oke. ada film Cars Ya, yang ya. di Cars itu ada jalan radiator spring. Oh, Nah, jalan radiator spring itu isinya tuh bengkel-bengkel. oke. Jadi mimpinya itu memang si radiator spring ini nantinya menaungi banyak Semua, brand. banyak gitu. brand, Iya. banyak kolaborasi. Betul. Seperti jalan radiator spring yang ada di film Cars itu. Karena kan sekarang udah ada SPD, Power Plus. Plus. Ntar kolaborasi sama eh, SFL yang motor. Slim Frame, ya. Metric Eyes, ada gear second tuh. Ada Kalau gear second apa? Speedometer juga tapi buat motor. Khusus motor. Khusus motor. Gitu. Sengaja kita bedain karena marketnya beda gitu. Putra sini dong. Sini ya. Ini Ini apa? agak susah model sih, model. modelnya. Model. Ini. Kalian bisa zoom ini model high quality jomblo tapi udah merit. Ya. Cover boy dia. Ini cover boy majalah Zaman dulu tadi. majalah SPD zaman dulu. Nah, kalian ada bertiga kalau nggak salah ya. Bertiga. Jadi Mas Iksan, Mas Putra, Mas Yudis. Yudis satu Iya, lagi. teman kuliah. Teman kuliah. Jadi mereka tiga ini kompak buatlah suatu konsep karya anak bangsa yang benar-benar kita layak, kita wajib support pokoknya. Itu visi misi kalian tuh apa sih sebenarnya? Kalau boleh tahu di belakang yang pertamanya tuh apa sih? Iya, sebenarnya kan kita tuh aktif di kampus juga kok. Jadi maksudnya tuh nggak cuma di bisnis gitu, tapi kita ngajar juga. Terus kita juga aktif di inkubator bisnis. Itu ada namanya tuh pembinaan bisnis di kampus-kampus di seluruh Indonesia gitu. Di Naungi setiap kampus tuh ada namanya inkubator bisnis itu. Nah, kami tuh dapat banyak pembimbing, dapat banyak mentor tuh dari situ. Gitu. Salah satunya kami dulu punya mentor namanya tuh Profesor Nahya, itu perempuan. Profesor tapi cewek. Profesor cewek dan udah meninggal dunia tahun lalu gitu. Ya, udah meninggal dunia tahun lalu dan beliau nemenin kita tuh dari 2015. Dari 2015 sampai 2020. Berarti waktu kalian lulus kuliah? Iya, pas lulus kuliah langsung sama beliau. Oh. Gitu, sama beliau. Dan Itu di universitas mana? di Universitas Negeri Yogyakarta. Oh, yang di sini yang gede. Di sini, Oh, ya. iya. Di sini, gitu. Terus lanjut. Terus kayak gitu sampai akhirnya si mentor kita ini, pembimbing kita ini sering ngajakin kita kayak ngenalin ke kementerian, ngenalin ke pokoknya ke tokoh-tokoh nasional lah gitu. Profesor soalnya. Ya, Jadi dia profesor. punya link. Betul. Ya, link positifnya banyak di atas sana. Betul. Terus? Sebelumnya juga beliau memang anggota dewan 2 periode di DPR RI di gitu. Yogyakarta. Enggak di RI. Iya, di RI gitu. Jadi ya sering dikenalin, oh ini kami punya produk kreatif gini-gini segala macam gitu, apa yang bisa dikolaborasikan. Sering diajak muter-muter lah gitu. Lewat event-event resmi pemerintah. Kadang sering diajak pameran juga ke luar negeri. Sering diajak pameran ke luar negeri oleh beliau gitu. Nah, Pertama ke Taipei. iya ke Taipei Oh, dulu sampai sama Taipei, beliau Taiwan. juga. Dan benar-benar dia dampingin, maksudnya ikut di pesawat. ikut Benar-benar hotel. support berarti Iya, ya. benar-benar support. Benar-benar support. Maksudnya ya dari anak didiknya ini benar-benar support semua ya. Support semua. Sampai ditanyain kalau misalkan butuhnya apa gitu, lagi butuh apa itu sama beliau dicariin. Tapi memang nggak pernah minta apa ya? Minta imbalan atau apa nggak pernah. Nggak pernah Betul-betul gitu. mulia berarti Ya, ya. nggak Jadi pernah, benar-benar gitu. support ibaratnya tanpa pamrih ya. Ya, Gitu ya. tanpa pamrih. Nah, sampai akhirnya pas sebelum meninggal itu, saya tuh diajak ke Jerman kok. Diajak ke Jerman, kemudian tapi waktu itu belum bisa gitu. Wah, kayaknya belum bisa, Bu. Tapi beliau ngajak terus ke Jerman sama ke Korsel. Korsel atau korut? Buat nuklir kamu sana, rudal kamu di sana. Diajak ke pabriknya Hyundai waktu itu. Oh, Hyundai. Ya. Gitu, diajak ke sana tapi ya udah akhirnya pokoknya intens, komunikasinya intens. Kemudian abis itu tiba-tiba saya tuh dipanggil ke rumahnya, tapi Mas Iksan bisa nggak buatin bisnis untuk apa? Untuk uang saya yang nganggur. Gitu kata beliau, untuk uang saya yang nganggur karena gaji saya sebagai profesor sama guru besar itu jarang tak pakai kata beliau. Gitu. Jadi pakai aja buat bisnis apaan kayak gitu. Jadi ibaratnya mau hidupin UMKM kalian. Betul. Dimodalin lah ibaratnya ya. Dimodalin gitu. Terus tapi kami masih menolak lah waktu itu, masih menolak. Kemudian lama-lama beliau ini
ini terus apa? Malah maksa. Iya ngajak-ngajak terus gitu, ngajak terus sampai saya nolak-nolak, gantian ke Mas Putra, ke Mas Yudis, tolong dong Iksan bilangin biar mau kayak gitulah intinya. Gitu sampai tim-timku yang di kantor juga yang ibaratnya udah jadi manajer, udah jadi supervisor, sama beliau dihubungi juga. Tolong dong bilangin Iksan biar mau gitu. Lama-lama nggak enak kok. Lama-lama nggak enak, terus karena nggak enak ya udahlah, akhirnya diterima aja gitu. Terima gitu Terima ya. aja, terus kita tanda tangan di notaris hari Rabu. Hari Rabu. Hari Rabu tanda tangan di notaris, hari Jumatnya meninggal. Oh, astagfirullah ya. Ya, hari Jumatnya Beda 2 hari Beda toh. 2 hari. Kayak benar-benar dikasih maklumat, kamu dikasih wangsit ya ibaratnya ya. Iya, cuma beda 2 hari aja. Tapi makanya dari itu kalian harus benar-benar jalanin berarti. Nah, gitu. Itu visinya apa untuk itu? Dan wasiatnya ya itu sebut apa? Ada wasiatnya? Ada. Istimewa ada profesornya. Di UMKM-nya nggak cuma kita kok, banyak yang di Jogja tuh banyak. Banyak. Oh, banyak yang Binaannya. disupport. Oh, Binaannya oke. banyak. Terus? Dan kalau yang di kita itu keuntungannya tuh 50% suruh dikasihkan ke SPD dari hasil bisnisnya ini, 50%-nya suruh disumbangin ke sekolah gratis. Wah, mulia banget. Itu catet ya. Jadi SPD itu bukan hanya cari margin keuntungan, karena memang ada satu beban berat yang dipikul. Maklumat itu ibaratnya guru besarnya udah kasih perintah dan beda 2 hari meninggal. Ya kalau kita jadi dia ya beban juga sih, mau nggak mau ya berjuang karena udah disupport. 50%-nya itu berarti 50 pembelanjaan keuntungannya dari konsumen, mau SPD, Power Plus, semua itu untuk sekolah gratis. Iya, jadi suruh disumbangin ke sekolah gratis kayak gitu. Mulia banget tuh. Kalau masih hidup saya pengen ketemu sih. Itu mulia banget. Jadi tuh konsumen tuh harus tahu sebenarnya sejarah-sejarah itu. Jadi cari keuntungan, semua cari keuntungan pasti. Betul. Untuk ngidupin operasional ya kan. Untuk R&D itu saya pun jamin. Kalau kayak SPD mungkin sudah ada margin, tapi Power Plus tuh masih bener-bener support semua, cuman sekedar hidup. Kalian lihat dia branding di mana-mana, ikut event kita apa nggak bakar duit gitu ya ibaratnya. Nah tapi ya mohon maaf kalau yang agak-agak nyinyir atau apa gitu ya, biar nanti kita bakal tunjukin ya San. Boleh, nanti kita bakal tunjukin. Sebenarnya kita nggak main-main di industri ini, karena apalagi saya udah dengar begitu. Ya benar-benar saya pribadi support. Ya maksudnya ya benar-benar saya mau buat ini jadi terkenal dan wajib dipakai di seluruh Young Motor Group. Itu bakal satu kewajiban. Karena visi misi yang dia yang pinggul kita harus tanggung bersama juga ibaratnya. Itu salah satu kegiatan sosial yang tanpa diketahui orang berarti kan. Baru kamu buka nih. Iya, nggak ada yang tahu. Astaga, nanti grupku tak sikat semua pokoknya, nggak pakai kamu iblis berarti. Udahlah, kita lanjut ke itu dah. Ayo. Ke produksi. Ayo. Biar kita tunjukin produksi kita ya. Boleh. Oke. Kita bakal lanjut next ke tempat produksi. Ini ruang yang paling bahaya. Karyawan dimasuk sini gemeter. Ini ruangan.